Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Kota Bogor, Jawa Barat, yaitu Bang Aldi. Kisah-kisah dari Bang Aldi selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih ternyata belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Barat. Kala senja di desa Pasir Jauh. Dua unit mobil menghentikan lajunya di depan halaman parkir kantor desa Pasir Jauh. Satu persatu para penumpangnya turun dari kendaraan tersebut. Mereka didominasi oleh pemuda berusia sekitar 20 tahunan di mobil sedan berwarna hitam. Terdapat 5 penumpang, sedangkan di mobil yang satunya lagi memang diperuntukkan membawa logistik. Logistik itu adalah beberapa bahan pokok yang akan mereka bagikan kepada warga desa Pasir Jauh. Sudah hampir 5 tahun, para penghuni tersebut meninggalkan rumahnya lantaran bencana alam yang dulu menimpa kampungnya. Ayo guys, diturunin aja barang-barangnya ya. Gue mau temuin Pak Kades dulu nih, ucap Fiona kepada rekan-rekannya. Fiona segera menghampiri si kepala desa yang sedari tadi sudah berdiri menyambutnya di depan pintu. Setelah berjabatan, keduanya pun masuk ke dalam ruangan kantor desa. Sementara itu, 5 orang lainnya tampak sibuk menurunkan barang-barang dari mobil carry. Mereka adalah Ayu, Didi, Jun, Rama, dan Edo. Jun, logistika taruh di beranda kelurahan aja ya, biar nggak kena panas, kata Ayu. Tenang aja, lo mendingan pesan makanan dulu, udah siang nih. Perut kita kudu diisi sebelum mulai kerja. Didi menyahut sembari menggotong kardus yang berisikan bahan-bahan makanan. Ngomong-ngomong, teknisnya nanti seperti apa sih? Warga Pasir Jauh yang kemari atau kita yang samperin ke rumah mereka? Tanya Edo. Warga yang sudah mengungsi bakal langsung kemari sih. Tapi ada 3 orang yang masih bertahan di Pasir Jauh. Dan ketiganya itu sudah lanjut usia. Yang 2 suami istri, yang satunya lagi tinggal sendirian. Jelas Ayu. Terus nanti kita yang bawa sembako ini ke sana gitu, celetuk Rama. Ya iyalah, emang lu tega ngebiarin aki-aki sama nini-nini turun naik bukit sambil gotong-gotong karung beras, balas Ayu sambil menghitung ulang barang-barang tersebut. Bener Kang, mereka mah sudah terlalu sepuh untuk bisa bolak-balik kemari. Itu sebabnya mereka memilih bertahan di sana meskipun aliran listrik udah lama mati. Timpa salah seorang pegawai di kantor tersebut yang juga ikut membantu. Rama mengangguk dengan perasaan malu sebab telah melontarkan pertanyaan semacam itu. Ayu tak banyak bicara. Ia kembali fokus menghitung dan menata ulang bahan-bahan pokok yang nanti akan diberikan kepada warga Pasir Jauh. Selepas makan siang, ke-6 relawan itu kembali fokus dengan tugasnya. Tak lama lagi, warga Pasir Jauh yang mengungsi di dekat kantor desa akan mendatangi tempat tersebut untuk menerima bantuan bahan makanan. Satu keluarga berhak menerima 10 kg beras, minyak goreng, mie instan, teh, dan juga gula. Benar saja, puluhan warga sudah memadati pelataran parkir kantor desa tepat pukul 2. Didi dengan dibantu petugas keamanan setempat terlihat sibuk mengatur antrian agar tetap teratur dan tidak semrawut. Sementara itu, Ayu serta Fiona sibuk mencatat warga yang sudah menerima bantuan. Mereka yang sudah menukar kupon dan mengambil bantuan segera meninggalkan kantor desa dengan perasaan senang dan senyum yang terkembang. Kurang dari sejam, antrian tadi pun tuntas terurai. Keadaan kantor desa yang tadinya ramai perlahan kembali seperti sedia kala. Sekarang praktis, hanya menyisakan 2 paket bantuan saja dan rencananya akan diserahkan langsung kepada warga yang masih bertahan di Pasir Jauh.
Letak dari kantor desa ke lokasi tersebut cukup jauh dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Pak Kades sebelumnya sudah memberi informasi perihal nomor rumah warga tersebut. Setelah menerima arahan, Fiona selaku pimpinan rombongan pun mengumpulkan rekan-rekannya. Jadi untuk tim yang akan mengantarkan bantuan ke Pasir Cau ada 4 orang dan dibagi jadi 2 kelompok ya. Didi sama Rama ke rumah Abah Siman, sedangkan Edo sama Jun ke rumah Abah Ade. Ingat ya, rumah Abah Ade terletak paling ujung. Beliau tinggal berdua sama istrinya Mak Tina. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tanya Fiona. Rama yang keberatan jika harus berjalan kaki, buru-buru mengacungkan jari. Lelaki itu pun segera mengemukakan apa yang membebani pikirannya. Maaf nih sebelumnya nih, tapi apa kita benar-benar harus jalan kaki dari sini? Sedangkan gue barusan lihat jalanan menuju ke lokasi bagus-bagus aja deh. Jadi begini guys, barusan Pak Kades itu kasih tahu ke gue, beliau bilang sekitar 200 meter dari sini ada jalur yang putus akibat longsor. Nah itu sebabnya jalur yang kena longsor tersebut belum bisa dilalui kendaraan bermotor. Jelas Fiona. Rama mengangguk. Setidaknya dia sekarang sudah paham atas kondisi di desa tersebut. Merasa tak ada lagi pertanyaan dari keempat rekannya, Fiona pun menutup briefing tadi dengan pembacaan doa. Setelah itu, semuanya mulai mempersiapkan diri untuk menuju ke lokasi yang selama ini dikenal sebagai Kampung Mati. Kepala desa beserta jajaran stafnya turut melepas keberangkatan Didi, Rama, Edo, dan Jun meski hanya sampai di gapura desa. Keempat pemuda itu terus melangkah di jalan berbatu yang semakin lama semakin menanjak. Dengusan nafas terdengar bersautan. Di antara bulir-bulir peluh yang berjatuhan, tak ada seorang pun warga yang ditemui meski waktu baru menunjukkan pukul 4 sore. Di sepanjang jalan yang mereka jumpai hanya keheningan. Di tengah-tengah pepohonan sengon yang rindang menjulang, di satu tikungan yang keadaannya sudah cukup terbuka, Rama dan Edo kompak menghentikan langkah. Gila, ngap juga manggul karung beras ya, ucap Rama dengan nafas tersengal. Ya, kita ngasuh aja dulu deh, leher gue juga mulai berasa kaku ini, Edo menimpali. Jun dan Didi mengangguk. Keduanya sama-sama memahami kelelahan fisik yang dialami Edo maupun Rama. Ya, Rama dan Edo mendapat bagian memanggul karung beras, sedangkan Jun serta Didi ke bagian mengangkut minyak goreng, mie instan, teh, dan gula. Di bawah teduhnya batang-batang sengon, keempat pemuda itu berusaha menghimpun kembali tenaga yang terkuras. Tak terasa, langit di atas kepala mereka sudah menunjukkan gelagat yang menggelisahkan. Perlahan namun pasti, dari arah selatan, segerombolan awan mendung mulai berarah ke arah mereka sayup-sayup. Terdengar pula gemuruh yang menandakan jika tak lama lagi akan turun hujan. Didi dan yang lainnya sama-sama menongak ke angkasa. Guys, kita lanjut lagi yuk, ajak Didi. Edo, Rama, dan Jun kompak berdiri lalu bersiap meninggalkan tempat itu. Tanpa menunggu lama, mereka pun kembali melanjutkan misi. Setengah jam berlalu, langit yang senduk ini telah mencurahkan derai-derai air ke muka bumi. Hujan membasuh permukaan tanah, sekaligus membasahi tubuh keempat pemuda itu. Meski jarak pandang terhalang, namun keempatnya pantang berubah haluan. Sebasah atau selelah apapun kondisinya, bantuan tersebut harus sesegera mungkin diserahkan. Mereka sadar jika tugas sebagai relawan bisa saja terhambat oleh banyak faktor, dan salah satunya adalah cuaca. Untung gue bawa jas hujan, celetuk Jun sembari memamerkan jas hujan sekali pakai miliknya. Ya elah, jas hujan 10 ribuan aja, paling-paling kesangkut di ranting juga langsung robek. Didi meledek. Rama tersenyum geli menanggapi ejekan Didi. Ya sekarang memang bukan saat yang tepat untuk bersenda gurau. Dari jarak yang tak begitu jauh, Rama bisa melihat ada tanjakan curam. Walau terlihat agak samar, tak ada jalur lain selain tanjakan itu, dan sepertinya mereka harus mempersiapkan tenaga ekstra untuk bisa melaluinya. Dalam kondisi hujan yang cukup deras, tentu saja mereka akan kesulitan menjejak anak-anak tangga tersebut, apalagi keempatnya sama-sama sedang membawa beban. Lu berdua duluan aja deh, gue sama Jun belakangan, seru Didi kepada Edo dan Rama. Kata Fiona, lokasinya ada di atas bukit. Setelah berhasil sampai di atas,
Kita langsung ke rumah yang bersangkutan aja, sambung Didi yang dengan segera direspon anggukan oleh ketiga rekannya. Keempat relawan itu kembali menjejakkan kakinya dengan sangat hati-hati. Didi dan Edo sempat terjatuh, namun keduanya lekas bangkit tanpa mengeluh. Kepalang kuyup diguyur hujan. Mereka memutuskan untuk tidak beristirahat walau sejenak. Hingga beberapa saat kemudian, para relawan tersebut akhirnya berhasil melewati tanjakan tadi. Sesuai dengan apa yang dikatakan Fiona, begitu keempat orang tadi berhasil sampai di atas, tampaklah di hadapan mereka 4 buah rumah dengan kondisi yang sudah rusak parah. Rumah-rumah tersebut sudah lama ditinggalkan penghuninya akibat bencana longsor dan pergerakan tanah yang pernah terjadi 5 tahun silam. Sebagian besar penghuninya telah mengungsi ke rumah sanak saudara terdekat dan hanya menyisakan 3 manula seperti yang dijelaskan oleh Fiona. Di antara bangunan terbengkalai itu terdapat jalan setapak yang akan mengarahkan mereka menuju ke bagian dalam perkampungan. Kata Fiona, kita ikutin aja jalur setapak ini. Nanti kalau udah ketemu perpecahan jalan, baru deh kita pencar, kata Didi sembari mengusap wajahnya dari terpaan hujan. Yaudah kalau gitu kita lanjut aja lagi. Badan gue udah menggigil nih soalnya, sambut Rama. Didi mengangguk dan segera memerintahkan ketiga rekannya berjalan lebih dulu. Didi tidak menampik ucapan Rama barusan, sebab dirinya pun mulai merasakan hawa dingin yang kian mengusik. Sejurus kemudian, keempatnya kembali berjalan menyusuri jalanan setapak. Sepanjang perjalanan di tempat tersebut, suasana sunyi dan tenang seolah menyambut. Beberapa bangunan yang rusak terbengkalai tampak menyedihkan. Kehadiran rumput-rumput liar yang tumbuh menjalar di sekitaran rumah-rumah tadi seakan melengkapi desas-desus yang selama ini berembus. Bukan rahasia lagi jika setelah musibah melanda, kampung mati itu perlahan berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Setelah melewati keempat rumah tadi, kini mereka mulai memasuki wilayah yang banyak ditanami pohon pisang. Sayangnya, tak ada satupun pohon pisang yang sedang berbuah. Sampai di sini, keempat pemuda tadi sama-sama tertegun dengan alam fikirnya masing-masing. Lambaian daun-daun pisang yang tertiup angin rupanya sempat mengalihkan fokus mereka. Tak berselang lama, selimut kabut turut menyambut. Kini batang-batang pisang itu malah terlihat seperti sosok-sosok misterius yang sedang mematung dan mengawasi pergerakan mereka. Cir, kenapa bulu kuduk gue jadi merinding gini ya? Gumam Rama seraya menggosok-gosok tengkuknya. Gak cuma lu doang, gue juga sama nih, timpal Edo dengan suara setengah berbisik. Ngomong apaan sih lu? Itu kan cuma batang pisang doang. Ayo lanjut lagi. Didi menyela kedua rekannya tadi. Singkat kata, keempatnya telah sampai di persimpangan jalan. Disitulah mereka mulai berpencar sesuai arahan yang telah ditentukan sebelumnya. Didi dan Rama berbelok ke arah kiri ke rumah Abah Siman, sedangkan Edo dan Jun tetap mengambil jalur lurus. Ingat ya, kita singgah gak usah lama-lama. Kalau paket bantuan udah diterima, langsung aja kita kembali ke balai desa. Seru Didi. Tapi kalau hujannya malah semakin deras gimana dong? Celetuk Jun. Ya kalau itulah yang cerita. Lebih baik numpang neduh dulu aja di rumah yang kita kunjungin, palas Didi. Jun, Rama dan Edo sama-sama sepakat tanpa basa-basi. Kedua kelompok tadi segera berpisah menurut tujuan masing-masing. Waktu semakin mendekati penghujung senja. 1 jam lagi, langit akan luruh dalam nuansa kelam yang mencekam. Sementara itu, sang alam sepertinya masih ingin memanjakan bumi dengan guyuran hujan. Setali 3 uang, Guntur meresponnya dengan kilatan-kilatan dari balik awan. Gemuruh bersautan menggetarkan seisi cakrawala. Semuanya terdengar bagai genderang perang yang ditabuh di medan pertempuran. Di jalan setapak yang licin berlumut, keempat pemuda tadi terus melangkah membelah kesunyian. Rasa lelah sudah tak lagi mereka hiraukan demi aksi kemanusiaan. Edo menghentikan langkahnya begitu sampai di sisi lain perkampungan. Ia tercengang melihat kondisi rumah-rumah di tempat itu yang kondisinya jauh lebih mengenaskan dari rumah sebelumnya. Sebagian besar bangunan tadi tampak mengalami kerusakan pada dindingnya. Tak hanya itu saja, pada bagian atapnya pun sudah ambruk akibat lapuk. Tidak jauh dari tempatnya berdiri terdapat beberapa bangunan yang telah terkubur oleh longsoran.
Hati Edo terasa pilu, membayangkan situasi pada saat perkampungan tersebut ditimpa bencana. Ayo Dok, jangan lama-lama berhenti di sini. Kita mesti segera nemuin rumah Abah Ade sebelum gelap nih, bisik Jun sembari menepuk bahu rekannya. Edo mengangguk sambil menarik nafas. Ia lantas mempersilahkan Jun untuk jalan lebih dulu. Kedua pemuda itu kembali mencoba mencari rumah Abah Ade yang katanya terletak di paling ujung. Jun yang memang tidak dibebani karung beras, jelas lebih leluasa dalam bergerak. Ia melirik ke arah jam di tangannya. Tampak jarum jam sudah berada di angka 5:10. Sejujurnya, Jun tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Ia gelisah, andai saja nanti dirinya sampai kemalaman di tempat tersebut. Tiba-tiba saja langkah Jun terhenti dan membuat Edo terkejut. Nyaris saja pemuda itu menabrak punggung Jun. Edo segera menurunkan beban yang dipanggulnya ke atas tanah. Ngapain berhenti sih? Bikin kagok gue aja lu, tegur Edo yang terlihat kesal. Jun sepertinya tidak memperdulikan kekesalan rekannya. Ia justru tampak memandang lurus ke arah depan, melihat kelakuan Jun yang aneh. Segera saja Edo melontarkan pertanyaan. Lagi lihat apaan sih lu? Jun tidak menggubris pertanyaan Edo lagi. Ia hanya menunjuk ke arah satu spot di mana terdapat sebuah rumah yang tampak masih utuh. Edo mengikuti arah yang ditunjuk Jun. Kini keduanya sama-sama membisu sambil terus mengamati rumah tersebut. Itu kali ya rumahnya Mbak Ade, tanya Jun. Tahu dari mana lu? Edo balik bertanya. Ya lu lihat aja, cuma rumah itu doang kan yang masih berdiri utuh, sedangkan yang lainnya udah pada rusak parah. Kalau gue sih yakin itu rumahnya, balas Jun mantap. Edo terdiam sambil menyeka air hujan yang terus-menerus menghalangi pandangannya. Meskipun ragu, namun ucapan Jun tadi ada benarnya juga. Memang hanya rumah itu saja yang masih utuh dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya yang sudah runtuh. Bener juga ya. Yaudah, kita coba ke situ aja. Mudah-mudahan aja ada orangnya, ujar Edo. Edo dan Jun bergegas menuju rumah tersebut. Ada perasaan lega sebab mereka berhasil menemukan rumah yang dituju sebelum gelap. Kini keduanya memasuki pekarangan rumah tadi. Edo kembali menurunkan karung beras yang dipanggulnya, sedangkan Jun berusaha melepaskan mantel 10 ribuannya yang sudah koyak. Edo memberi isyarat pada Jun agar segera mengetuk pintu rumah tersebut. Setelah menjembreng mantelnya di pagar, Jun pun melangkah ke beranda rumah. Namun baru saja ia akan mengetuk, tiba-tiba saja pintu itu berderit lalu terbuka pelan-pelan. Seorang perempuan lanjut usia muncul dari balik pintu lalu memandangi Jun dengan sepasang mata dan tanya, "Punten, adik-adik ini siapa? Dan dari mana?" tanya nenek itu ramah. Permisi nek, kami berdua datang dari kota untuk memberikan bantuan kepada orang-orang di kampung sini. Oh ya, perkenalkan nama saya Junaidi. Kalau yang itu teman saya, namanya Edo, saud Jun. Pandangan si nenek ini berganti ke arah Edo. Perempuan tua itu mengerutkan dahi demi bisa melihat dengan jelas sosok yang ada di hadapannya. Mengetahui kondisi si nenek yang sepertinya kesulitan dalam melihat, sontak timbul rasa iba pada hati Jun dan juga Edo. "Maaf ya dek, mata nenek lamur. Maklum sudah uzur," ucap si nenek sambil tersenyum. Nenek bisa aja, sambut Edo. Ayo masuk ke dalam. Tidak baik hari ini berada di luar, ajak si nenek dengan segera ngeloyor masuk ke dalam rumah. Edo dan Jun saling bertatapan. Keduanya sama-sama bingung apakah mereka harus menuruti ucapan si nenek atau tidak. Tiba-tiba saja dari dalam rumah muncul seorang kakek yang mengenakan sarung serta baju koko. "Ayo masuk sini Jang, Abah juga punya sarung sama kaos bersih untuk dipakai. Baju yang basah sebaiknya digantung aja di situ," kata si kakek seraya menunjuk ke arah jemuran yang ada di sisi rumah. Dengan sungkan, Edo dan Jun mengangguk saja. Keduanya lantas melepas pakaian mereka yang basah, lalu mengenakan sarung serta kaos yang dipinjamkan oleh kakek tadi. Setelah selesai, keduanya dipersilakan duduk di kursi yang tersedia di ruang tengah. Tak lama kemudian, si nenek muncul dari arah dapur sambil membawa sebuah lampu cempor. Kaca lampu tersebut tampak menghitam akibat hiasi jelaga.
Ini teh apa, Jang? Tanya si kakek sembari menunjuk ke arah paket berisi bahan-bahan makanan. Wah, ini bantuan sembako untuk warga di sini, kek. Jawab Edo. Tapi kan, orang-orang di sini sudah lama pergi mengungsi, kata si kakek lagi. Oh iya betul, kek. Mereka semua sudah kami data. Tadi siang kami juga sudah memberikan bantuan kepada warga yang mengungsi. Jadi sekarang tinggal kakek sama Abah Siman saja yang belum terima jatah sembako. Si kakek tampak manggut-manggut kala mendengar penuturan dari Edo. Si nenek yang duduk di sebelahnya pun hanya tersenyum simpul. Ah, pakai repot-repot segala, Jang. Jadi aja kalian kehujanan, balas si kakek dengan suara parau. Gak masalah, kek. Yang namanya sesuatu kalau sudah diniatkan ya harus segera dilaksanakan. Pamali kalau sampai ditunda, Jun berseloroh. Jarang sekali anak zaman sekarang mengerti istilah pamali. Tapi bagaimanapun juga, hatur nuhun pisan atas kebaikan kalian. Si kakek itu membukukan badannya. Jun menyolek lengan Edo, lalu mengedipkan mata sebagai isyarat agar tidak berlama-lama di tempat itu sebab langit akan gelap. Edo paham maksud dari Jun barusan, tapi dia sendiri merasa sungkan untuk pamit kepada kedua orang tua tersebut. Si kakek sepertinya tahu gelagat dan kegundahan yang terpampang di wajah tamunya. Ia lantas mengatakan sesuatu. Ada apa, Jang? Kenapa kalian jadi gelisah? Anu, kek, sepertinya kami harus segera kembali ke kantor desa sebab sebentar lagi akan maghrib. Jelas, Jun. Gak usah buru-buru atuh, sabar aja dulu sampai badainya reda, sahut si kakek dengan intonasi yang tenang. Hah? Badai? Gak ada badai, kek. Di luar cuma hujan biasa aja. Edo menimpali yang segera disambut Jun dengan anggukan. Sambil tersenyum, si kakek melempar pandangannya ke arah luar rumah. Tidak beberapa lama, santero angkasa raya bercahaya disusul gelegar halilintar yang membuat kaca jendela bergetar. Tidak sampai 1 menit, pemandangan di luar rumah sudah berubah menjadi serba putih. Pandangan tak lagi jelas lantaran tertutup pekatnya air hujan yang tersapu angin kencang. Tiba-tiba saja, daun-daun dan ranting berterbangan ke udara, berbaur bersama suara gemuruh yang terdengar menakutkan. Astagfirullah, Jun, puting beliung, Jun, pekik Edo. Allahu Akbar, anginnya kenceng banget, seru Jun ketakutan. Si kakek bangun dari tempat duduknya, lalu menutup pintu rumah rapat-rapat. Wajah Edo dan Jun semakin pucat ketika merasakan jendela dan juga dinding mulai bergetar hebat. Di luar sana, seng dan genteng tampak terlempar jauh, lalu jatuh di sembarang tempat. Terpaan angin yang kencang benar-benar membuat rumah itu seperti akan tercabut dari pondasinya. Jika saja terjadi, maka nasib rumah si kakek akan sama seperti rumah-rumah di sekitaran yang luluh lantah oleh bencana. Mati kita, Jun, gumam Edo dengan nada bergetar. Jun tidak berkomentar apa-apa selain terus melafalkan doa. Sementara itu, si kakek dan nenek tetap duduk di kursinya. Wajah kedua pasangan lanjut usia tersebut tampak menyiratkan kepasrahan yang mendalam. Api di lampu cempor menari-nari oleh angin yang berhasil menyusup masuk dari celah lubang udara. Kalian tidak perlu takut. Puting beliung seperti ini biasanya tidak berlangsung lama. Tetaplah berdoa memohon perlindungannya, cakap si kakek. Dan benar saja, 2 menit kemudian suara gemuruh mulai mereda. Badai memang sudah berlalu dan tak kemana perginya. Keadaan kembali tenang, hanya menyisakan kilatan halilintar dan rintik hujan saja. Edo dan Jun bisa bernafas lega, padahal tadi mereka sempat berpikir jika rumah si kakek akan porak-poranda oleh angin tersebut. Edo melirik ke arah luar rumah dari balik jendela. Ia tercengang melihat kondisi jalanan yang tampak berantakan, dahan yang tumbang, ranting-ranting yang patah, dan potongan genteng berserakan memenuhi jalan. Maaf, kek, memangnya kakek nggak ada niatan buat ngungsi? Kalau misalkan nanti ada angin kencang seperti ini lagi gimana, kek? Tanya John. Si kakek dan nenek tersenyum saja mendapat pertanyaan seperti itu. Jun juga Edo saling berpandangan melihat reaksi kedua orang tua tersebut yang terlihat tetap tenang dan tak ada kepanikan. Abah sama Nini mah sudah sepuh, Jang. Kami tidak ingin membebani sanak saudara. Lagi pula,
Kami sudah menyatu dengan alam dan lingkungan di sini, jawab si kakek dengan suara pelan seperti tak ada beban. Kalau perkara bencana, di semua tempat juga pasti ada waktunya kena bencana. Termasuk kota tempat tinggal kalian juga pasti pernah ngalamin bencana. Bencana itu tidak selalu tentang alam saja, Jang. Kemiskinan dan juga korupsi yang merajalela, serta keadilan yang timpang, itu juga termasuk bencana. Intinya, kehidupan tidak akan luput dari yang namanya bencana. Sambungnya lagi, Edo dan Jun tertunduk merenungi kata-kata si kakek yang terdengar bijak serta mengandung makna. Jun memberanikan diri untuk mengangkat wajah, lalu memandangi para serenta pasangan di hadapannya. Ia betul-betul merasakan ada keteduhan yang terpancar dari wajah si kakek dan nenek itu. Jun tak habis pikir, bagaimana bisa mereka selegowo itu menjalani sisa-sisa hidupnya di tempat yang rentan dirundung bencana. Langit telah seutuhnya gelap, namun hujan tak kunjung reda. Awan mendung yang sejak senja menggelantung kini tenggelam dalam pekatnya nuansa malam. Pekik tonggeret yang memekakan telinga membuat Edo terjaga. Buru-buru pemuda itu melirik ke arah jam tangannya. Waduh, udah jam 7. Gawat nih, bisa-bisa si Rama sama Didi udah pada turun duluan ke kantor desa nih, seru Edo. Buru-buru Edo membangunkan Jun yang masih terlelap di atas dipan bambu. Sesekali terdengar dirinya menggerutu tak karuan lantaran sudah ketiduran. Jun, bangun Jun. Siap-siap. Kita harus segera kembali ke kantor desa. Udah jam 7 lewat nih, ujar Edo seraya mengguncang-guncang betis Jun. Jun yang seperti memang ngantuk berat hanya merespon dengan lenguhan. Alih-alih terbangun, lelaki itu malah membalikan badan dan memunggungi Edo. Tak patah arang, Edo pun berusaha kembali membangunkan rekannya. Jun, bangun. Emang lu mau nginep di sini? Hah? Bisik Edo. Sudah, biarkan saja temanmu tidur. Dia pasti kelelahan, ucap si kakek yang tiba-tiba saja muncul dari dalam kamarnya. Tapi kek, takutnya teman-teman kami udah nunggu di kantor desa kek, balas Edo. Jangan khawatir Jang, tidak lama lagi mereka akan jemputmu kemari. Lagi pula di luar masih hujan, istirahat dulu, sahut si kakek. Entah mengapa Edo seperti tidak memiliki keberanian untuk menampik ucapan si kakek. Di luar memang masih hujan, jika dipaksakan untuk turun mungkin akan terlalu beresiko. Ya, diingat betul, jika nanti dirinya harus melewati anak-anak tangga yang licin dan butuh kewaspadaan ekstra. Baiklah kek, kalau gitu saya mau ngerokok dulu di teras, mumpung teman saya masih tidur. Oh, kalau cuma mau ngerokok mah di sini aja Jang, di luar gelap, dingin, sahut si kakek. Oh, jangan kek, nanti asap rokoknya masuk ke dalam kamar. Kasihan kalau asapnya sampai gangguin si nenek. Edo bersikeras. Si kakek hanya manggut-manggut sambil tersenyum. Lantas ia membiarkan pemuda itu melakukan apa yang diinginkannya. Edo bergegas menuju teras, lalu duduk di kursi kayu yang tampak sudah reot dan usang. Udara dingin tak hanya membuat sejuk, tapi juga menusuk hingga ke tulang rusuk. Percik bunga api beberapa kali mencelat dari pemantik korek gas. Tak lama kemudian, pijar jingga itu akhirnya muncul dan menyulut bagian ujung rokok. Akhirnya, Edo bisa melepas kepenatan juga. Terakhir dirinya menikmati rokok, yaitu ketika selesai makan siang di balai desa. Gimana nih? Edo menggerutu dalam hati. Mau balik ditahan-tahan melulu sama si kakek. Udah gitu si Jun pules banget lagi tidurnya. Mau sampai balai desa jam berapa nih? Sambungnya lagi, seiring dengan menyalanya rokok, maka kegundahan yang sempat menguasai pikirannya pun sirna. Efek nikotin sepertinya sudah mulai bereaksi. Alhasil, saat ini Edo bisa merasakan tenang meski untuk sementara waktu. Edo terlihat khusyuk menikmati rokoknya. Walau ia sendiri belum bisa memutuskan langkah apa yang akan diambilnya, hisapan demi hisapan membuat batang sigaret itu luruh oleh bara yang menjalar sangat pelan. Sesekali, sorot lampu senternya diarahkan ke rumah-rumah yang di sekelilingnya. Tentu saja, ia tidak akan menemukan siapapun di bangunan yang sudah rusak dan terbengkalai itu. Satu hisapan panjang kembali ia nikmati dan diresapi. Asap kelabu meluncur dari lubang hidung dan mulutnya. Edo merasakan keterangan yang mulai datang dalam pikiran. Tak ada kebisingan ataupun orang-orang yang sibuk berlalu lalang di hadapannya. Tapi
Ia sedikit merasa janggal dengan kemunculan sesuatu. Edo segera meraih senternya, lalu menyorot ke arah di mana ia melihat sesuatu yang mencurigakan tadi. Di salah satu rumah yang sudah ditinggalkan penghuninya, tampak sesosok wanita berbusana layaknya warga desa. Sosok itu terlihat sedang mengamati Edo dari balik jendela yang kusennya sudah keropos oleh rayap dan cuaca. Seketika muncul firasat kurang baik di benaknya, tapi sayang, kali ini Edo tidak menghiraukan firasatnya. Itu beneran orang apa bukan ya? Pikir Edo dengan tatapan menyelidik. Nggak mungkin sih kalau hantu. Soalnya kan mukanya nggak nyeremin. Imbunya lagi. Merasa tergelitik oleh rasa penasarannya, Edo pun bangun dari kursi. Perlahan, ia melangkah dengan maksud untuk menghampiri sosok tersebut. Tiba-tiba saja, suara si kakek terdengar dari dalam rumah. "Mau kemana, Jang? Sudah, jangan terlalu lama di luar. Lebih aman jika di dalam sini," seru si kakek dengan suara berat. Anu kek, tapi barusan saya lihat ada orang di rumah sebelah kek," saut Edo sembari melirik ke arah si kakek yang tampak masih duduk di ruang tamu. "Jangan ngebantah. Ayo, lekas masuk dan tutup pintunya," perintah si kakek dengan nada yang terdengar lebih tegas. Tapi mungkin aja itu warga sini yang... Kalimat Edo terhenti ketika ia kembali menoleh ke arah sosok perempuan tadi. Namun ia sangat terkejut ketika yang dilihatnya kali ini adalah sesosok makhluk berbalut kain kafan. Edo terperangah, mulutnya menganga menyaksikan penampakan tadi mulai melesat dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Pada akhirnya sosok terbungkus kain kafan putih itu berhasil mendarat di pekarangan rumah si kakek. Edo merasakan kedua lututnya lemas begitu makhluk menyeramkan tersebut mulai melompat-lompat ke arahnya. Ingin rasanya ia masuk ke dalam rumah, tapi kakinya seperti kaku untuk digerakkan. Edo terpaksa menjatuhkan diri lalu berusaha merangkak ke dalam rumah. Dengan susah payah Edo akhirnya berhasil mencapai ruang tamu lalu buru-buru menutup pintu. "Yang barusan itu apa kek?" tanya Edo dengan nafas tersengal. Orang tua itu bukannya menjawab, ia malah terkekeh begitu melihat ekspresi Edo yang ketakutan. Edo tidak marah sekalipun tahu jika si kakek tengah menertawai dirinya. "Menurut kamu, mustahil kalau kamu nggak tahu namanya," balas si kakek. Saya tahu namanya kek, tapi sumpah yang saya lihat sebelumnya itu orang kek. Lalu kenapa tiba-tiba berubah jadi begituan?" celetuk Edo terbata-bata. "Sudah malam, mana ada orang keluyuran. Paling-paling itu penghuni kebun pisang," si kakek berkata sambil melirik ke arah jendela. Seraut wajah gosong dengan biji mata yang hancur tampak mengintai dari balik jendela. Si kakek tahu makhluk berbalut kafan itu tengah memperhatikan Edo dengan cekatan. Jemari si kakek meraih gorden lalu menariknya sampai menutupi jendela. Beruntung Edo tidak menyadari hal tersebut. Edo merasa heran melihat ekspresi si kakek yang sepertinya tenang-tenang saja. Ia sama sekali tidak mengerti dengan jalan pikiran orang tua itu yang masih kerasan bertahan jika setiap malam selalu ada penampakan hantu. Mengapa mereka berdua tidak mengusir saja ke tempat yang lebih aman, pikirnya. "Kek, kampung ini angker ya kek?" Edo berbisik sambil terus mengamati sekeliling. "Nggak juga. Tapi kalau kamu menganggap di sini angker ya wajar. Puluhan rumah yang bertahun-tahun terbengkalai dan rusak sudah pasti jadi tempat bermain mereka." Memangnya kakek nggak takut kalau suatu saat diganggu makhluk-makhluk itu?" tanya Edo yang tampak semakin penasaran. Si kakek diam dengan wajah tertunduk. Entah mengapa pria sepuh itu bungkam seribu bahasa. Meski demikian Edo sama sekali tidak menangkap adanya gurat-gurat kesedihan pada paraset. Timbul rasa sungkan untuk menanyakan keterbungkamannya. Untuk yang satu itu Edo lebih pilih menghargai diamnya orang tua tersebut. Beberapa menit berlalu tanpa adanya percakapan. Suasana jadi terasa canggung dan membeku. Namun tak lama kemudian si kakek kembali mengangkat wajahnya lagi seraya berkata, "Seperti yang sudah Abah bilang, teman-teman kamu akan datang kemari untuk jemputmu. Sekarang bersiap-siaplah,
kalian meninggalkan kampung ini." Edo tidak mengerti dengan ucapan si kakek. Justru ia menganggap jika orang tua itu hanya berusaha mengalihkan pembicaraan saja. Tapi tak lama kemudian terdengar derap langkah dari arah luar. Bersamaan dengan itu api pada lampu cempol yang tergantung di dinding padam. Edo gelagapan di tengah-tengah kegelapan. Tak kekurangan akal, ia segera menyalakan lampu senter yang sedari tadi ada di genggamannya. Seketika sorot lampu senter tersebut menerobos pekat, berbaur dengan tetesan gerimis dan kabut tipis. "Nah, itu bukan orangnya," seru seseorang. Iya, betul, itu teman saya," saut yang lain. "Doh, Edo, dari mana aja lo? Ditungguin gak turun-turun," panggil seseorang yang ternyata itu adalah Rama. Edo sontak menyorotkan senternya ke arah sumber suara tadi. Tampak Rama, Didi, Fiona dan dua warga setempat yang sedang menuju ke arahnya. Fiona segera saja berjalan mendahului Didi dan Rama. Terlihat raut kecemasan yang terlukis di wajah wanita muda itu. "Edo, lu ngapain di sini sih? Kalau udah dikasih paket sembakonya kenapa nggak langsung turun? Kita tuh dari maghrib udah pada nungguin di bawah," tanya Fiona. "Duh, maaf ya, maaf. Gue sama Jun numpang neduh di sini dulu. Baju kita soalnya udah pada basah kehujanan. Udah gitu tadi sore kan ada puting beliung juga. Akhirnya gue sama Jun mutusin untuk istirahat sampai hujan nyerda. Kalau nggak percaya, nih buktinya gue sama Jun dikasih pinjam sarung sama kaosnya si kakek," saut Edo seraya menarik-narik lengan kaosnya sendiri. Dua warga lokal yang turut mendampingi Fiona, Didi dan Rama tampak saling berpandangan seperti ada sesuatu yang janggal di kepalanya. "Punten Kang, maksud akang teh kakek yang mana?" tanya salah seorang warga. "Ya kakek yang nempatin rumah ini dong." Mang, ini rumahnya Abah Ade kan?" jawab Edo kembali. Kedua warga itu bertatapan dengan rasa heran yang melanda. Tentu saja hal tadi membuat Fiona, Didi, dan Rama jadi merasa risih. "Duh, ini mah hampura pisannya Kang. Tapi rumahnya Abah Ade sama Mak Tina mah ada di ujung sana. Ya kira-kira 100 meteran lagi dari sini." Orang tadi nampak tak enak hati dalam memberikan penjelasan kepada Edo. "Lagian akang ngapain berteduh di sini? Rumah ini mah sudah 5 tahun gak ditempatin. Kakek sama nenek penghuni rumah ini sudah meninggal waktu ada bencana longsor," imbunya lagi. Edo memicingkan mata begitu ia mendengar penuturan warga tadi. Namun ia tidak ingin percaya begitu saja. Alhasil Edo pun menoleh ke arah belakang sambil menyorotkan lampu senternya. Alih-alih ingin memeriksa rumah yang disinggahinya, Edo justru terkejut oleh perubahan drastis yang dilihatnya. Allahu Akbar, pekik Edo begitu ia melihat rumah si kakek yang kini keadaannya sudah rusak parah bagai rumah hantu. Mata Edo menyelisik setiap sudut ruangan yang benar-benar kotor tak terurus. Tampak di beberapa bagian atapnya sudah ambruk sehingga air hujan bisa dengan leluasa mengguyur bagian dalamnya. Tiba-tiba Edo teringat dengan Jun yang tadi masih pulas tertidur di atas dipan bambu. Lantas ia mengarahkan lagi senternya ke tempat Jun tertidur. Dan benar saja, Jun masih pulas di atas dipan bambu yang tampak sudah reot dan lapuk. Tak jauh dari depan tadi terdapat paket sembako dan karung beras yang masih terlihat utuh. "Ah, ini rumahnya kenapa jadi kayak gini ya?" ucap Edo terbata-bata. "Jangan ngigo deh, Dok. Orang dari tadi kita datang rumahnya udah kayak kapal pecah kok," Fiona menyambar. Tapi tadi rumahnya masih utuh. Beneran, asli gue gak bohong. Lagian gue juga gak habis pikir, kok bisa-bisanya kalian ngaso di rumah yang udah hancur kayak gini. Itu lihat tuh, si Jun aja sampai bisa tidur pulas di atas balai reot. Aduh, serga Didi, salah seorang warga lokal berinisiatif memotong perdebatan itu. Barangkali ia jadi merasa risih mendengar kegaduhan tadi. "Akang, Teteh, punten pisan ini mah. Tapi sebaiknya mah kita jangan terlalu lama ada di sini, apalagi sampai membuat keributan," kata orang tadi sambil mengamati keadaan di sekitarnya dengan rasa cemas. "Betul Kang, kalau bukan karena disuruh Pak Kades mah kami juga sebenarnya nggak mau malam-malam datang ke sini," timpal seorang lagi. Jun terjaga mendengar ada ribut-ribut di sekitarnya. Lelaki itu agak linglung ketika mendapati dirinya tengah berada di dalam bangunan yang rusak dan terbengkalai. Dengan wajah kebingungan, Jun menghampiri Edo yang juga masih tertegun. "Dok, ini kita lagi di mana ini? Si kakek sama neneknya pada kemana ya?" tanya Jun celingukan. Gue juga nggak ngerti. Jangan tanya-tanya gue dulu, balas Edo dengan suara lemah dan tak bergairah. Fiona,
Didi dan Rama yang sedikit banyak sudah paham jika kedua kawannya baru saja mengalami hal di luar nalar. Hanya bisa terdiam. Rama melangkah menghampiri Edo dan Jun. Pemuda itu menyentuh kaos juga sarung yang dikenakan oleh kedua kawannya. "Coba lu lihat kaos sama sarung yang lu pakai," ujar Rama. "Itu kaos sudah bau apek, dekil lagi. Sarungnya juga sama." Imbunya seraya menutup lubang hidung. Setelah Jun dan Edo sama-sama memeriksa sarung serta kaos yang dikenakan, mereka pun tampak merasa mual. Benar, apa yang dikatakan Rama, kaos serta sarung itu memang kotor dan bau apek. Buru-buru, kedua pemuda tadi menanggalkan kaos yang mereka pakai. Mau tak mau, mereka kembali mengenakan pakaian yang masih basah. Fiona dan lain sebenarnya sudah bisa mengetahui jika ada sesuatu yang janggal yang telah menimpa rekan mereka. Perihal siapa kakek nenek penghuni rumah tersebut juga masih menjadi tanda tanya. Namun mereka sadar saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk membahasnya. Udah, dibawa turun lagi aja sembakonya. Sekarang lebih baik kita kembali ke balai desa, ajak Fiona. Ya, perasaan gue juga jadi gak enak nih. Mending kita langsung turun aja sekarang, sambut Rama dengan hati yang sama-sama masih terganjal oleh peristiwa janggal. Akhirnya rombongan tadi memutuskan untuk kembali ke balai desa. Edo dan Jun tak kuasa berkata apa-apa selain membisu di sepanjang jalan. Kedua warga lokal yang ikut rombongan tersebut pun enggan mengatakan sesuatu. Sementara itu, Rama yang berada di barisan paling terakhir tiba-tiba saja merasakan bulu kuduknya meremang. Saking penasaran, ia sampai nekat menoleh ke arah belakang. Nyaris saja Rama berteriak ketika dilihatnya ada sesosok bayangan putih yang melompat-lompat mengikutinya. Ia tidak bisa melihat jelas wajah sosok tersebut lantaran keburu memalingkan wajahnya lagi ke depan. Rama mempercepat langkah kakinya dan bermaksud akan mendahului warga yang ada di depannya. Sialnya lagi, orang itu malah sengaja menghalangi ruang gerak. Alhasil Rama tetap berada di barisan belakang. "Kang, makanya jangan nengok-nengok ke belakang. Udah, fokus aja ke depan," bisik seorang warga yang ada di depannya. "Sekarang paham kan kenapa kami nggak berani datang ke sini saat hari sudah gelap?" Lanjutnya lagi, Rama menuruti kata-kata orang itu. Rasa takut yang sudah memuncak membuat mulutnya tak henti-henti melafalkan doa. Meski demikian, suara lompatan berasal dari arah belakang masih saja terdengar. Begitu rombongan tersebut berhasil melewati perkebunan pisang, barulah suara lompatan tadi menghilang. Pukul 8:30, rombongan itu akhirnya berhasil sampai di kantor desa. Ayu segera menyediakan makanan juga minuman hangat untuk Edo dan Jun yang terlihat tidak seenergik biasanya. Sambil menunggu Edo dan Jun menyantap makanan itu dengan lahap, Fiona, Ayu, Didi serta Rama memilih untuk istirahat di beranda. Tak lupa, Fiona menitipkan sembako yang tersisa tadi pada kepala desa untuk diserahkan kepada Abah Ade. Setelah Edo dan Jun merasa baikan, barulah keduanya menceritakan peristiwa aneh yang menimpanya sangat detail. Edo mengisahkan pertemuannya dengan si penghuni rumah misterius tadi. Lalu ia jelaskan juga alasan mereka bisa sampai singgah di situ. Pak Kades tampak serius menyimak apa yang diceritakan oleh Edo. Setelah semuanya usai, Pak Kades lantas mengajak para relawan itu ke satu ruangan yang di dindingnya terpampang papan tulis berukuran besar. Di papan tersebut terdapat foto-foto lawas ketika bencana longsor 5 tahun lalu melanda perkampungan di Pasir Cau. Fiona dan kawan-kawan seolah terbius oleh gambar-gambar naas yang berada di hadapan mereka. "Nah, coba Kang Edo sama Kang Jun lihat foto yang satu ini," ucap Pak Kades dengan jari telunjuk yang mengarah ke satu foto. Pandangan Edo dan Jun sama-sama tertuju pada sebuah foto yang menampilkan dua jasad warga setempat yang tertimbun longsoran. Tak nampak jelas itu siapa sebab wajah kedua jenazah tadi masih tertutup tanah. "Nah, sekarang coba kalian ke foto yang ada di sini. Lalu perhatikan baik-baik wajah kedua jenazah itu," lanjut Pak Kades.
Edo dan Jun kompak mengikuti arahan Pak Kades. Kini keduanya kembali fokus pada selembar foto yang menampilkan dua jasad tadi setelah berhasil dievakuasi dan diidentifikasi. Astagfirullah, pekik Edo dan Jun berbarengan. Tampak jelas di foto itu wajah si kakek dan nenek yang tadi sore mereka temui telah terbujur kaku dengan tubuh bersimbah lumpur dan juga tanah. Berkali-kali keduanya mencoba memastikan kalau yang ada di foto tersebut adalah orang lain, namun mereka sulit untuk memungkiri realita. Tubuh Edo limbung ke lantai, sementara Jun masih tercengang dengan tatapan yang terus-menerus memandangi foto tersebut. Didi dan Rama buru-buru membantu Edo yang sudah terkulai lemah. Pak Kadis pun tidak bereaksi apa-apa. Ia sepertinya sudah memprediksi jika Edo dan Jun akan mengalami shock seperti itu. Apakah kedua orang itu yang kalian maksud? Tanya Pak Kades. Benar banget Pak, nggak salah lagi. Itu kakek nenek yang barusan rumahnya kami singgahi, balas Jun dengan suara bergetar. Namanya Abah Amit sama Mama Emi. Keduanya menjadi korban bencana longsor beberapa waktu silam. Tim evakuasi menemukan jasad mereka yang sudah tertimbun longsoran di sekitaran kebun singkong. Jelas Pak Kades. Fiona dan rekan-rekannya tampak serius menyimak penjelasan dari sang kepala desa. Edo dan Jun sekalipun jiwanya masih terguncang, namun mereka tetap berusaha mencerna setiap kalimat yang diucapkan oleh pria tersebut. Tak lama kemudian, Pak Kades kembali melanjutkan perkataannya. Setelah jasad Abah Amit sama Ma Emi dikebumikan, ya praktis rumah mereka sudah tidak ada lagi yang nempatin. Sebenarnya mereka punya 2 orang anak, namun keduanya merantau keluar pulau dan sudah menetap di sana. Kalau tadi Kang Edo atau Kang Jun mengatakan rumah Abah Amit terlihat tidak rusak atau utuh, wallahu alam. Untuk yang satu itu, saya nggak bisa komentar apa-apa. Sebab setahu kami, rumah warga yang masih terawat dan masih ditempati hanya tersisa 2, yaitu rumah Abah Siman dan rumahnya Abah Ade. Selebihnya sudah rusak parah dan sangat tidak mungkin untuk dihuni. Pungkas Pak Kades. Maaf Pak Kades, tapi tadi saya juga ngelihat ada sosok kayak pocong yang sedang ngikutin kami. Kalau boleh tanya, apa tempat tersebut benar-benar jadi angker ya setelah ditinggal sebagian besar penghuni? Celetuk Rama sambil menggosok-gosok tengkuknya. Yang kayak gitu mah udah biasa Kang. Namanya juga pasir cau. Pasir artinya bukit, sedangkan cau artinya pisang. Jadi perkampungan itu adanya di sebuah bukit yang banyak ditumbuhi pohon pisang. Ya, Akang juga pastinya paham kan, pohon pisang itu identik sama apa? Sahut Pak Kades seraya menepuk bau Rama. Pokoknya Akang dan Teteh sekalian gak perlu khawatir. Sembako ini akan kami serahkan kepada Abah Ade besok pagi. Nah, nanti akan saya utus 2 orang warga untuk nganterin ke sana. Saya juga akan ngirimin bukti foto ataupun video saat penyerahan sembako itu ke handphonenya Teh Piona. Sambungnya lagi. Alhamdulillah, semoga amanah. Kalau gitu saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pak Kades yang sudah membantu kami mendistribusikan bantuan ini. Sekalian kami pamit undur diri sebab besok harus kembali kerja lagi ya, ucap Fiona. Pak Kades pun turut mengucapkan rasa terima kasihnya atas kepedulian Fiona dan kawan-kawan yang telah menaruh perhatian pada warganya. Tak lama kemudian, 2 mobil yang mengangkut rombongan tadi mulai meninggalkan kantor desa Pasir Cau. Di sepanjang jalan, tak ada satupun yang berani bertanya kepada Edo maupun Jun. Semuanya tenggelam dalam jagat pikirnya masing-masing. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Bang Aldi dan ini horor banget ya menurut saya tuh. Apa yang terjadi kepada Edo dan Jun tuh benar-benar kejadian horor yang memang kayak Jun sendiri aja tidak melihat adanya sosok hantu ataupun setan ya, dan Edo sendiri hanya melihat satu sosok pocong dan itu nggak terlalu jelas. Nah, tapi di sini apa yang terjadi sama mereka ketika mereka datang ke rumah kakek dan nenek itu, yang mereka pikir itu adalah Abah Ade ya yang harus didatangi untuk diberikan paket sembako, tapi ternyata itu bukan. Rumah Abah Ade itu masih ada 100 meter lagi di depannya, dan itu adalah rumah orang lain yang mana penghuninya sudah meninggal, yang memang sepasang kakek dan nenek itu adalah orang yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Serem banget ya. Jadi
apa yang mereka berinteraksi, apalagi mereka diberikan baju ya, disuruh ganti baju sama sarung karena bajunya basah, dan ternyata ketika sadar, ketika mereka ditemukan, baju dan sarung yang dipakai itu sudah baju yang usang dan sudah bau apek ya. Aduh, nggak kebayang itu gimana. Dan alhamdulillahnya mereka berhasil ditemukan tidak terlalu lama ya, tapi tetap aja itu horor banget. Dan di sini juga saya mencoba menggali sebenarnya apa yang dilakukan oleh kakek nenek itu baik kalau menurut saya pribadi ya. Karena dia juga berkata tuh, sudah kamu di sini saja karena nanti juga kamu akan dijemput oleh teman-teman kamu. Itu kunci sebenarnya, kata kunci ya. Dan entahlah apa, mungkin kalau mereka tidak ditahan di rumah itu, bisa jadi para penghuni pohon pisang itu akan mengganggu mereka dan bisa mengakibatkan jiwa mereka terancam. Jadi mencoba positive thinking aja ya. Dan overall keren banget kisahnya Bang Aldi. Saya suka banget kisah-kisah seperti ini, bagaimana para relawan ya ingin datang ke tempat bencana dan memberikan bantuan ke sana, bertaruh fisik, energi, tenaga waktu, dan lain-lain, bahkan hampir nyawa yang dipertaruhkan oleh teman-teman semua. Luar biasa sekali. Dan buat Bang Ali, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga juga teman-teman terhibur dengan kisah barusan ya, para pecinta penikmat horor. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita, silakan. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diambil dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.